Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Rena Mediana Oralia Francisca, kedua Sri Budi Rahayu, ketiga Sulaiman, dan keempat Sulastri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang kondisi ekonomi Tiongkok dan Jepang pada abad 19 dan ke-20. Adapun latar belakangnya yaitu Tiongkok merupakan salah satu negara yang termasuk pertumbuhannya di atas rata-rata baik dari segi penduduk maupun ekonominya, di mana Tiongkok sudah terkenal sejak dahulu di kancah internasional terutama di sektor perekonomiannya. Selain Tiongkok, Jepang juga merupakan salah satu negara yang menjadi sorotan dunia terutama di dalam bidang sosial dan ekonominya, di mana Jepang termasuk unggul dalam sektor teknologinya. Menganalisis kondisi ekonomi Tiongkok pada abad 19 dan 20. Tiongkok adalah fenomena, Tiongkok adalah the emerging superpower, Tiongkok adalah entitas ekonomi yang paling dinamis dengan pertumbuhan di atas rata-rata peraihan negara-negara besar di dunia. Sebutan-sebutan tersebut tentunya tidak asing terdengar. Hal ini dikarenakan Tiongkok memang meraih prestasi ekonomi yang sangat besar, yang mana Tiongkok kini menjadi sorotan dunia. Tiongkok bukanlah negara baru. Tiongkok merupakan negara yang mempunyai sejarah yang sangat panjang. Negara yang dikenal dengan sebutan tirai bambu tersebut memang sangatlah menarik untuk dianalisa. Dari segi bahasa yang dipergunakan saja sudah menyimbolkan bagaimana keunikan Tiongkok itu sendiri. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut data terakhir, jumlah penduduknya mencapai 1.360.429 jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata minimal 9,53%. Daerah-daerah Hechen, Quito, Qunghai, Fujian, dan Ningxia termasuk daerah yang cukup padat pertumbuhannya penduduknya di atas 12%, sementara daerah Jiangsu, Hunan, Guangdong, Sichuan termasuk daerah yang relatif banyak penduduknya, yakni di atas 70 juta jiwa. Menurut Kosmawan 2002. Untuk poin selanjutnya yaitu A. Ekonomi Tiongkok pada masa pemerintahan Mao Zedong. Di masa pemerintahan Mao Zedong, pelaksanaan implementasi ekonomi lebih bernuansa Sovietic Economy, ke dalam sistem ekonomi Tiongkok. Der Benger dan Robert F. tahun 1999. Pada masa pemerintahan Mao Zedong, para petani bekerja di dalam sebuah kelompok dan pendapatan yang diterima oleh para pedagang diperoleh bersama. Dan juga pasar telah digantikan dengan rencana mengalokasikan sumber-sumber dan investasi. Bank-bank, perdagangan domestik dan asing juga telah dimiliki negarakan dan berada di bawah pengawasan negara. Selama pemerintahan Deng Xiaoping pula, ia memfokuskan kepada masalah-masalah ekonomi yang berlanjut semenjak dari zaman Mao Zedong. Perkembangan dalam ekonomi yang bercorak pasar dengan perusahaan-perusahaan yang bukan milik negara atau non-state enterprise telah memiliki saham yang dominan dan dapat membuat keuntungan tanpa kontrol dari pihak pemerintah. Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Deng ini dapat digambarkan sebagai suatu proses yang terlihat seperti sebuah ekonomi sosialis yang memiliki fitur-fitur ekonomi Tiongkok. Omar 2006. Perubahan kebijakan ekonomi dari zaman Mao Zedong ke Deng Xiaoping ini melibatkan distribusi kekuasaan pusat yang signifikan dalam proses pembuatan keputusan dalam aspek ekonomi dan juga tanpa campur tangan dari pihak negara dalam aspek kehidupan sehari-hari masyarakatnya. B. Reformasi ekonomi Tiongkok tahun 1978. Pada akhir masa pemerintahan Mao, lahan pedesaan tetap berada di tangan publik yang dipantau di bawah manajemen kolektif. Selama Kultur Revolution, swasembada gandum lokal telah menjadi salah satu tujuan nasional. Kebijakan ini ternyata menghambat keunggulan kooperatif dalam pertanian non-gandum, mendorong energi pedesaan diarahkan pada produksi yang tidak efisien, inisiatif manufaktur yang sedikit, dan produktivitas faktor produksi yang tertekan secara umum. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Reddy 1994. Dalam sebuah working pengawal Merah adalah organisasi massa yang ditugaskan melakukan aksi lapangan untuk membersihkan negara dari anasir-anasir kapitalis. Alasan dikenalnya tahun 1978 sebagai tahun reformasi ekonomi Tiongkok
1. Reformasi ekonomi Tiongkok diantaranya karena pertama, revolusi kebudayaan tahun 1966 sampai 1976 sangat tidak populer. 2. Adanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat yang terjadi di negara-negara tetangga Tiongkok yang berorientasi pasar lebih terasa sebagai contoh bahwa ekonomi pasar dapat bekinerja lebih baik. 3. Untuk alasan yang disebutkan di atas, warga Tiongkok menginginkan sebuah reformasi yang berorientasi pasar. Orang Tionghoa juga menderita akibat konsekuensi ekonomi dari perencanaan pusat, termasuk kekurangan barang konsumsi, keterbatasan varietas, dan kurangnya peningkatan kualitas. 1. Sektor industri. Dijelaskan dalam China's Economic Reform 1996 bahwa kondisi dan kebijakan di sektor industri pada akhir pemerintahan Mao ternyata tidak teratur seperti di daerah pedesaan dan pertanian. Bisa dikatakan bahwa kontrol negara dan ideologi lebih mendominasi keputusan industri, sehingga tidak hanya menimbulkan kesenjangan antara Tiongkok dan negara maju saja, namun juga dengan negara tetangganya di Asia. 2. Sektor keuangan dan fiskal. Sebelum masa reformasi, hampir tidak ada sektor keuangan selain aparatus negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan pajak di Tiongkok. Adanya tingkat tabungan yang tinggi selama masa pra-reformasi memfasilitasi reformasi berikutnya. Selama masa pemerintahan Mao, pemerintah pusat mengumpulkan dan mendistribusikan kembali sebagian besar pajak dan retribusi daerah, kecuali otoritas fiskal yang terdesentralisasi di tahun 1958 dan 1970. Shanghai sebagai kota yang kaya hanya mampu mempertahankan 10% dari total pendapatan asli daerahnya pada tahun 1972. Sementara Provinsi Xinjiang yang terkenal miskin menerima pendapatan sebesar 120%. Subsidi untuk provinsi pedalaman terbelakang adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh Mao. C. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pasca reformasi. Tiongkok pernah terburuk selama ratusan tahun hingga saat bangkit kembali setelah reformasi ekonomi oleh para founding partnernya. Sampai saat ini, yang mana mayoritas rakyat Tiongkok menjunjung tinggi para pendidik negaranya. Kesuksesan negara dengan penduduk terbesar di dunia ini abad 21 saat ini atas tekad dan konsistennya para pemimpin Tiongkok dalam membangun Zhonghua, pusat peradaban. Sejak reformasi ekonomi di tahun 1978, tingkat kemiskinan penduduk Tiongkok turun dari 53% di tahun 1981 menjadi 8% di tahun 2001. Di tahun 2008 ini, Tiongkok telah memasuki usia 30 tahun sejak reformasi ekonomi 1978 yang mengancam eksistensi hegemoni Barat di dunia. Edrawan 2008. Dari berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh Tiongkok sampai Tiongkok menjadi negara seperti sekarang ini, yang mana Tiongkok dengan ekonomi, politik, dan militernya telah menjadikan dirinya sebagai negara disegani di dunia. Dari setiap langkah, Tiongkok mengalami peristiwa-peristiwa yang membawa dampak positif bagi Tiongkok. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Edrawan, di dalam berita Nusantara merangkum dari peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya membawa kemajuan Tiongkok. Berikut peristiwa penting yang membawa kemajuan Tiongkok. Nusantara merangkum dari peristiwa-peristiwa pada akhir membawa kemajuan Tiongkok. Berikut peristiwa penting yang membawa kemajuan Tiongkok. Pada tahun 1978, Partai Komunis Tiongkok meluncurkan kembali reformasi di bawah Presiden Deng Xiaoping 2 tahun setelah pemimpin utama komunis Mao Zedong meninggal. Tiongkok mulai menerapkan Household Responsibility System di pedesaan dengan memberikan hak milik produk pertanian untuk pertama kalinya. Tahun 1979,
kebijakan satu orang anak diterapkan untuk merendam laju pertumbuhan penduduk. Kemasukan Tiongkok memberi kebijakan warganya dengan satu orang anak karena pada saat itu pertumbuhan penduduk Tiongkok sangat banyak. Tetapi pada saat ini kebijakan tersebut sudah dihapus. Hal ini diumumkan oleh Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa mengatakan akan menghapus kebijakan satu anak yang telah diterapkan puluhan tahun di negara itu dan memungkinkan pasangan untuk memiliki 2 anak. Kantor berita resmi Xinhua mengatakan bahwa keputusan itu bertujuan untuk menyeimbangkan perkembangan populasi sesuai gender dan mengatasi populasi yang menua. Sejak kebijakan satu anak diberlakukan, penduduk Tiongkok lebih didominasi laki-laki yang bukan usia produktif. Menganalisis kondisi ekonomi Jepang pada abad 19 dan 20. Sejak ekonomi Jepang paling banyak dipelajari untuk pertumbuhan sosial dan ekonomi dan spektakuler pada tahun 1800-an. Setelah restorasi Meiji, itu menjadi kekuatan besar non-barat pertama dan terus berkembang hingga kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang pulih dari kehancuran menjadi ekonomi terbesar kedua dunia di belakang Amerika Serikat dari tahun 2010 di belakang Tiongkok juga. Materi selanjutnya yaitu, salah satu dampak terbesar pada perekonomian yang dibawa periode Meiji adalah berakhirnya sistem feodal. Dengan struktur sosial yang relatif longgar, orang Jepang mampu maju melalui jajaran masyarakat yang lebih mudah dari sebelumnya. Mereka mampu melakukan ini dengan menciptakan dan menjual barang dengan dagangan mereka sendiri. Pada periode Meiji, para pemimpin meresmikan sistem pendidikan baru berbasis barat untuk semua orang muda, mengirim ribuan siswa ke Amerika Serikat dan Eropa, dan mempekerjakan lebih dari 3.000 orang barat untuk mengajar sains modern, matematika, teknologi, dan bahasa asing di Jepang. Pemerintah juga membangun rel kereta api, memperbaiki jalan, dan meresmikan program land reform untuk mempersiapkan negara untuk pembangunan lebih lanjut. Awal abad ke-20. Dari tahun 1918 hingga 1921, gelombang perselisihan industri besar menandai puncak kekuatan buruh yang terorganisir. Kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan setelahnya membawa pengurangan lapangan kerja di industri berat. Pada tahun 1928, GNP Jepang dengan harga berlaku mencapai 16.506 juta. Pada pertengahan tahun 1930-an, tingkat upah nominal Jepang adalah 1/10 dari tingkat upah di Amerika Serikat atau berdasarkan nilai tukar pertengahan tahun 1930-an. Sedangkan tingkat harga diperkirakan sekitar 44% dari Amerika Serikat. Pasca Perang Dunia Kedua, perang menghapus banyak keuntungan yang diperoleh Jepang sejak tahun 1868. Sekitar 40% dari pabrik dan infrastruktur industri negara hancur dan produksi kembali ke tingkat sekitar 15 tahun sebelumnya. Orang-orang dikejutkan oleh kehancuran dan segera bertindak. Pabrik-pabrik baru dilengkapi dengan mesin-mesin modern terbaik, memberi Jepang keunggulan kompetitif atas negara-negara pemenang, yang sekarang memiliki pabrik-pabrik yang lebih tua. Ketika periode kedua pembangunan ekonomi Jepang dimulai, jutaan mantan tentara bergabung dengan angkatan kerja yang disiplin dan berpendidikan tinggi untuk membangun kembali Jepang. Koloni Jepang hilang akibat Perang Dunia Kedua, tetapi sejak itu Jepang telah memperluas pengaruh ekonominya ke seluruh Asia dan sekitarnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.